Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Alhamdulillahirabbil alamin, saya terbebas dari gagal ginjal karena mengonsumsi obatnya dari Bang HS. Terima kasih Bang HS. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dan juga sedulur Bang HS dimanapun Anda berada. Kembali kami di Hasan Sabila Official menyapa panjenengan. Dan seru banget ya sore kali ini kita ada di mana ya? Aduh, suasananya kayak di tengah-tengah perbukitan, di tengah-tengah hijau-hijau seger ya.
Ada ayam di belakang, seru pokoknya ya. Iya, di sore kali ini ada Mia Kayu Manis bersama formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS. Sedang ada di salah satu dusun desa di daerah Borobudur, Magelang. Bang HS gimana tadi agak naik turun tangga, ngos-ngosan? Kalau naiknya belum nih, kita baru turun. Gimana rasanya? Tapi ekstrim juga jalannya ya. Gimana? Tadi kita tidak ngira jalannya, dikira kali tengah tuh di bagian tengah-tengah sebelum naik gitu kan. Ternyata ini naik juga tadi Naik kan. juga ya. Tapi seru juga. Tapi seru Ini ya. di kali tengah Borobudur ya. Betul Kali ya, di Pak dusunnya Sri, Kali ya? Tengah, desanya Giri Tengah. Giri Tengah. Giri Oh, Tengah. jadi ini tengah-tengah Iya. antara bukit ya, Bukit di Menoreh. Bukit Menoreh. Oh, kita ada di perbukitan Menoreh. Jadi antara mungkin kayak di Magelang, Borobudur, kemudian di daerah sana udah Kulon Progo ya, Pak ya? Iya, Mungkin sudah, ya. iya. Oke, Kulon baik. Progo. Nah, seru banget di sore kali ini kita sore-sore mau ngobrol-ngobrol bareng nih sama keluarga dari Bapak Asrori gitu ya, di Betul, ya. Dusun Kali Tengah, Giri Tengah, Borobudur, Magelang ya. Perjalanan kita tadi dari Jogja, alhamdulillah lumayan cukup lancar, nggak macet sama sekali. Dan kita sudah bersama Bapak Asrori dan juga Ibu, tentunya ada Bang HS juga. Yang sore kali ini memang kayaknya beliau tuh excited banget. Wah, besok kita akan ke Borobudur nih, ya, ke daerah Borobudur untuk ketemu dengan salah satu pasien beliau yang katanya nih, alhamdulillah sudah sembuh dari salah satu penyakitnya. Salah satu penyakit apa? Nanti kita akan ajak ngobrol-ngobrol beliau ya, beliau berdua. Tadi Ibu tuh sempat, aduh saya nanti ngobrol, nggak bisa ngobrol ya. Kita akan ajak ngobrol. Nanti pasti bisa jawab ya. Dan di sini ternyata banyak singkong. Tadi kita sudah nyobain tape loh ya. Baik, sedulur dan juga sahabat Bang Es, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Pak Asrori ya Pak ya. Iya, Bu. Di sore kali ini alhamdulillah kita bisa satu tim bisa berkunjung ke sini. Dan ini adalah merupakan hal yang sangat juga excited untuk kami dan tim untuk bisa datang ke sini. Apalagi ketika kita menerima kabar dari Bang HS bahwa Pak Asrori ini adalah salah satu pasien Bang HS yang bertemu Bang HS di klinik ya, di klinik Senggotan di pusat ya. Berkunjung ke Saya sana. malah belum pernah ke sana. Oh, belum Mbak. pernah. Belum pernah. Jadi? Cuman biasanya kalau konsultasi lewat WA. Lewat WA. Iya. Oke, baik. Kemudian berarti malah ini belum pernah ketemu. Belum pernah, ya. Konsultasi lewat WA. Kemudian obatnya? Obatnya saya beli Altilis Oke. buat gagal ginjal. Dikirim itu Waktu itu saya dengar di radio yang di Muntilan ada itu di apotek Triningsih. Oke, baik. Jadi waktu itu Pak Asrori ini alhamdulillahnya sering berkonsultasi dengan Bang HS lewat online gitu Iya, ya. iya. Kemudian udah tahu Bang HS dari mana? Saya tahu dari Bang HS itu dulu pas saya habis dari rumah sakit itu nyetel radio itu dilalah itu secara kebetulan itu pas ada di IMC. Oke. Ya, terus saya kan dengar Bang Hasan kan bilang kalau gagal ginjal obatnya Altilis. Terus saya kan pergi ke apotek beli Altilis itu habis 1 botol. Oke, jadi memang secara kebetulan Iya. kayak sudah jalannya gitu ya Pak ya. Iya, Mendengar radio kok ada untuk gagal ginjal gitu Iya, ya. Oke, gagal ginjalnya Pak Asrori ini sudah berapa lama? Itu sampai hari ini udah sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan ya. Dulunya kan saya kena diabetes. Terus habis kena diabetes itu kok badan setiap habis bulan itu saya ngedrop. Badannya itu lemes sekali. Baik. Terus habis itu kok sakit perut langsung jalar ke lambung. Oke. Itu terus setelah itu saya ke dokter keluarga, terus saya dikasih obat, sakit perutnya sembuh. Terus habis berapa hari lagi saya malamnya terus bangun tidur pagi itu langsung tidak bisa pipis, tidak bisa buang air sempat kecil. mengalami tidak bisa buang air kecil, mampet Iya, gitu ya Pak? iya, Sama mampet sekali itu mampet. sampai 12 hari. Wow. Itu ke rumah sakit dipasang selang juga tidak bisa keluar air kencingnya. Padahal udah dipasang selang Iya, ya. itu Oke. sampai 3 kali pasang selangnya itu di 2 tempat rumah sakit. Tetap nggak bisa Tetap juga. tidak bisa juga. Terus diambil sampelnya darah, katanya pihak rumah sakit saya ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi alias gagal ginjal.
Oke, Ya. baik. Ketika Bapak mendengar diagnosa dari dokter yang mengatakan gagal ginjal itu pasti Ya. shock ya Pak ya, Iya, yang saya, kelihatannya nggak ini orang sakit. Kalau orang misalkan kayak biasanya masuk angin batuk pilek, tiba-tiba ini Iya. ada vonis gagal ginjal. Begitu juga Ibu ya Bu ya, waktu mendampingi ya Bu ya. Iya, Oke. anak saya. Oh sama anak gitu ya, sama ya ketika mendengar gagal ginjal. Nah, waktu divonis gagal ginjal kemudian apa yang dilakukan Pak? Itu saya kan dari rumah sakit yang satunya dirujuk ke rumah sakit yang satunya lagi, karena di situ enggak ada alatnya. Terus sampai ke rumah sakit itu saya disuruh tanda tangan untuk cuci darah. Oh baik. Iya, kan saya enggak ada teman untuk konsultasi, cuman anak saya aja di luar, saya kan masuk di UGD. Terus saya terpaksa menyetujui terus langsung tanda tangan untuk cuci darah, kan pasang selang di leher. Baik, Ya. Terus paginya hari Jumat sore saya pasang selang, paginya hari Sabtu langsung cuci darah. Oke. Itu sampai saya cuci darah itu sampai 7 kali. Sampai 7 kali cuci darah. 7 kali cuci darah. Cuman kan 7 kali cuci darah, saya 4 kali itu ngedrop badannya. Apa yang dirasakan waktu itu Pak? Itu kalau habis dapat 2 jam mulai dari cuci darah itu saya menggigil kedinginan. Baik. Terus mata itu berkunang-kunang, kalau melihat orang itu enggak paham itu siapa-siapa Oke, gitu. baik. Terus akhirnya ketika sudah 7 kali cuci darah, kemudian apa yang membuat Pak Asrori memutuskan untuk kayaknya saya sudah harus berhenti atau apa sih? Itu karena saya trauma, setiap cuci darah kan saya ngedrop. Terus Oh, pas baik, jatahnya Jen. cuci darah itu saya enggak datang, terus anak saya suruh WA ke tempatnya HD. Terus dia jawabnya ya udah kalau itu udah keputusan keluarga enggak apa-apa. Itu memantapkan saya tidak baik. untuk cuci darah Oh, terusan. jadi malah ya. bukan berarti takut, tapi ya udah kalau nggak Iya, apa-apa gitu iya. ya. Kan Oke. pihak rumah sakit kan tidak mengharuskan. Oh, baik. Iya, kan Oke. jawabannya pihak rumah sakit kan kalau itu sudah keputusan keluarga enggak apa-apa gitu kan, saya malah terus enggak Malah bisa lanjutin cuci Oh, darah gitu. malah Iya. semakin niat ya udah Iya, gitu ya iya, Pak ya. heeh. Oke, kemudian akhirnya kan Bapak memutuskan untuk tidak cuci darah. Iya. Itu apa yang terjadi Pak? Itu setiap kali cuci darah itu saya pulang itu enggak bisa bangun, Oke, lemes nggak bisa rasanya, ya. Terus Tapi ketika nggak cuci darah malah nggak apa-apa. malah enggak apa-apa. Terus saya kan dengar Radio itu radio ya. itu, terus kalau obat gagal ginjal namanya Altilis. Altilis. Ya, saya kan terus beli, terus saya konsumsi. Minum berapa kali Pak Altilisnya? Itu Altilisnya minum habis separuh itu badan sudah enak, terus bisa kencing, terus Oh, sudah sudah sembuh, bisa tapi kencing? tetap itu saya habiskan obatnya. Kan cara wong Jawa ini eman-eman wong wis dituku. Jadi Iya, dengan iya. Altilis separuh itu Bapak langsung bisa Iya. sampai sekarang bisa pipis Iya, dengan iya, lancar. dengan lancar, sama minum rebusan yang Bapak Hasan kasih di WA. Itu Oke. ada rumput pinus, pandan wangi, daun manggis, Jen. daun beluntas, itu Ada itu dapat Pak? ada, insya Allah bisa dapat. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi akhirnya kalau Altilisnya habis berapa botol Pak? Baru habis 1 botol. Oh, habis 1 Terus, botol Bang ya. iya. Luar biasa ya. Terus kemarin kan saya cek kolesterolnya kan tinggi. Terus saya kan konsultasi sama Pak Hasan, disuruh minum Planatur. Itu saya beli habis 1 botol. Tadinya 243, kemarin cek di puskesmas itu turun 13. Oke. Berarti benar-benar Pak Asrori ini bertahap memutuskan untuk berhenti cuci darah, kemudian akhirnya menemukan Altilis dan juga rebusannya, kemudian Iya, pas gitu ya enakan Iya. di badannya, Iya. lebih ini ya Pak ya Iya. ternyata daripada cuci darah. Cuci darah, setiap cuci darah itu saya seperti tersiksa badannya itu. Iya. Oke. Baik Bang AS, ini adalah salah satu pasien Bang AS yang ternyata konsultasinya beliau lewat online ya Bang AS ya, dan ini juga membuktikan bahwa ternyata cuci darah tuh bukan suatu jalan akhir menyelesaikan suatu permasalahan ketika kita mengalami gagal ginjal. Benar Iya, begitu betul. ya Bang AS ya? Iya. Itu yang saya herankan juga, kebetulan yang pihak dari rumah sakit yang menangani Pak Asrori ini orangnya gentle, bertanggung jawab, dan dia sangat sangat membantu kepada masyarakat. Pada umumnya dia mengatakan
kalau tidak cuci darah ini bisa mati kan, umumnya pada seperti itu. Iya. Tapi ini dinyatakan monggo ini keputusan keluarga, Nggak apa-apa. silakan nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya selamatlah orang tersebut. Nah ini yang banyak saya dapati. Jadi begini, cuci darah dianggap tidak ada obatnya. Tapi banyak orang lupa bahwa sebanyak-banyaknya jutaan kehidupan manusia di dunia ini, salah satunya pasti ada orang yang mampu untuk membuat racikan atau obat ginjal. Iya. Sehingga Pak Asrori ini terbukti mendengarkan radio, resepnya juga mendengarkan radio, dicoba bahwa di radio itu obat untuk gagal ginjal Altilis, kan gitu, dicobanya oleh beliau. Sembuh. Yang tadinya tidak bisa pipis, sekarang bisa lancar kembali. Nah, keberhasilan itulah yang membuat Pak Asrori ini jadi pulih tenaganya. Sekarang sudah ke sawah lagi ya Pak Iya, ya? iya Pak. Iya. Sudah ke Wah. sawah. Sudah nyangkul, sudah merumput. nyangkul, Iya, ya gitu ya. biasa. Iya. Iya. Nah, Jauh. kita lihat wajah beliau tidak Seger ada ya, pucat Pak, ya? lagi. Iya. Karena biasanya orang yang menghentikan HD atau Iya. yang HD itu biasanya justru malah pucet ya, Bang. Pucat, Tapi kalau iya. dari mukanya Pak Asrori itu memang kelihatan kayak orang nggak sakit gitu ya. Jadi Iya. kayaknya peredaran darahnya juga lancar kayak Iya. gitu ya. Iya. Itulah yang kita cukup bersyukur ya Pak Asrori. Iya. Ya ternyata di dunia itu Allah masih memberikan orang yang dipercaya untuk mengelola obat, sehingga obat itu dapat menyembuhkan bagi hamba-hamba Allah yang sedang sakit, termasuk Pak Asrori. Iya, iya. Yang tadinya berita gagal ginjal ini tidak ada obatnya, ternyata ada obatnya. Iya. Diabetes tidak bisa sembuh, ternyata bisa sembuh. Gitu. Ini saya bangga dengan ini. Saya sebagai formulator, sebagai peracik obat yang bisa menemukan berbagai rempah-rempah yang saya jadikan satu. Kebanggaan saya, berarti tanggung jawab saya sebagai formulator meracik obat selesai. Artinya selesai ini terbukti hamba Allah itu sembuh. Iya. Gitu kan. Iya. Itu saya bangganya seperti itu, Bu. Tapi jika saya sebagai peracik sudah tidak sembuh tapi dijual terus, berarti saya hanya mencari keuntungan tapi tidak menyembuhkan si pasien. Yang penting untuk duit, kan gitu ya. Iya, iya. Ternyata saya tidak punya sifat seperti itu. Nah inilah kebanggaan saya. Saya meracik tapi dapat dibuktikan bahwa orang itu bisa sembuh total gitu. Iya. Nah lebihnya pada umumnya orang itu apalagi gagal ginjal ini datang ke klinik berkonsultasi kemudian diarahkan. Tapi Pak Asrori ini beda. Dia mendengarkan radio terus beli obatnya, praktek sendiri, resep-resep apa yang diberikan oleh Bang AS, kemudian direbus. Sembuhlah beliau. Iya. Ini di luar dugaan. Biasanya pada umumnya gagal ginjal itu langsung saya tangani secara serius. Ini beliau tidak. Nah, kenapa saya bisa tahu bahwa Pak Asrori itu sembuh? Tetangga pada berobat ke Bang AS ngabarin. Oke. Pak Asrori itu sembuh loh Pak. Sekarang sudah macul loh. Sembuh dari apa? Gagal ginjal. Yang mana ya? Saya kan nggak tahu. Belum pernah ketemu Belum kan pernah Pak? ketemu. Ah. Ketemu baru kali ini, Pak. Baru kali Iya. ini ya. Berarti Pak Asrori ketika kemarin dihubungi oleh tim Bang Ais mau ke sana gimana rasanya? Wah, itu merupakan suatu kehormatan bagi saya. Saya juga agak kaget. Kena Nora gitu. Iya. Pernah orang masa sih Bang Ais mau ke sini gitu loh ya. Iya, seperti anugerah gitu loh. Biasanya lihat Bang Ais di mana? Di foto profil WA-nya ya. Ya, di foto profil WA-nya saya suka YouTube. melihat YouTube Oh, sama baik. TikTok official Pak Hasan Sabila. Iya. Oke. Kan saya Oh. kalau radio, kalau nggak IMC saya nggak nyetel. Weh, gitu. oke. Iya. Nah ini luar biasanya ya. Iya. Seorang Pak Asrori yang kita tahu ini di perbukitan menoreh seperti ini, tapi beliau itu juga saking ingin tahu ilmu-ilmunya dari Bang Ais juga aktif di Hasan Iya. Sabila Official, juga di TikToknya beliau juga karena dan ternyata gimana Pak Asrori ketika bertemu langsung dengan Bang Ais jauh beda dengan bayangannya atau enggak? Iya. Oh, Iya. ya. Ternyata sama ya. Iya, sama.
nganu toh, orangnya suka humor, dan suka membantu gitu. Dan kalau di WA itu cepat responnya. Iya, gitulah saya. Iya. Biasa. Kalau gitu. pagi saya konsultasi lewat WA kan siang langsung gitu dijawab gitu. Itu ya, teman-teman ya. Keren Jadi ya. bagaimanapun juga walaupun lelah sempatkan untuk menjawab. Iya. Gitu ya. Dibahas terus ya Bang Es ya, Iya. biar makin ini. Tapi memang luar biasa ya Bang Es, kita kesini ini apa namanya untuk membuktikan gitu ya Pak Asrori dan keluarga, apakah benar ada Pak Asrori yang alhamdulillah sekarang sudah sembuh, sudah bisa beraktivitas lagi, apalagi hanya dengan belum ketemu Bang Es, hanya dengan konsul jarak jauh, dengan rutin atau rajin melihat konten-kontennya beliau di YouTube, di TikTok, dan alhamdulillahnya beliau sudah bisa menjalani aktivitas lagi seperti sedia kala. Kalau di daerah sini memang banyak yang di sana ya Bang Eza, bertemu di ini ya Mas Riri ya. Iya. Pelajaran kita tentang kesehatan, cara mengolah obat untuk buat sendiri itu di TikTok dan di YouTube sudah ada ini ya. Ada. Itu. Jadi Bang AS itu tidak melihat kasta. Dia pengusaha, dia pejabat, dia orang bawah, tidak melihat itu. Maka senang-senang aja kemana perginya gitu kan. Sekarang saya dibawa Pak Asrori di jalan yang sempit, agak sedikit ekstrim gitu, naik turunnya gitu ya. Tangganya cuma tangga batu-batuan gitu, terpleset sedikit ya jatuh lah. Tapi Bang AS tidak. Bang AS sudah terlatih kalau itu. Bang AS naik turun tangganya nanti ada kok ya simak aja nanti di YouTube-nya ya. Terus sampai sini ada singkong. Wah itu Ya. kesukaan Bang AS Ya. banget ya. Itu singkong kuning ciri khas ini ya Ibu ya. Iya. Singkong kuning. Cuman di sini juga yang putih juga ada. Ada ya. Yang putih. Oke. Cuman Baik. kan saya kalau nanamnya sukanya yang kuning. Yang kuning itu bukan karena pewarna Bu, memang Bukan, asli dari asli. singkongnya ya. Kali Bang AS kita mau warnain singkong satu kebun. Diketawain tuh sama ini ada apa? Oh singkong diwarnai loh Bang AS ada. Baik Bu, dengan kesembuhan dari Pak Asrori gimana sih perasaannya Ibu? Saya sekarang senang. Pak Asrori sudah sembuh. Alhamdulillah ya Bu Bantu ya. ke sawah, iya. nyangkul ya. Kemarin pas Pak Asrori sakit gimana sih? Kok seperti apa? Berarti Ibu harus nyun sewu kayak membanting Tiduran tulang. terus gitu ya Pak Asrori? Iya, saya ngerumput sendiri. Oh. Gitu, ke sawah sendiri apa-apa Ngerumput sendiri. ada apa Bu? Kambing di sini? Iya, kambing. Oh, kambing. Iya. Jadi kalau ada suara-suara kambing memang ada kambing. Iya, ada kambing. Oke, jadi waktu Bapak sakit Ibu harus bekerja sendiri, Iya. menjadi tulang Betul. punggung sendiri juga waktu itu. Alhamdulillah sekarang Bapak sudah sembuh, Iya. sudah bisa kembali beraktivitas. Seneng ya Bu ya? Seneng ya. Untuk makannya sudah biasa Pak? Biasa, Biasa, Mbak. udah Sudah normal, biasa. biasa. Pipisnya lancar ya Pak Asrori? Alhamdulillah lancar, Pak. Tidak pernah sakit di pinggang lagi? Enggak, kalau pinggang sakit itu karena kecapean. Macul tadi loh. Iya. Ya kalau mau nyabut singkong itu agak ya nek wong Jawa itu metek ngoten. Ya makanya Bu Singkong memang butuh pakai ini ya, Iya. tenaga ekstra ya. Baik, sedulur dan juga sahabat Bang Es dimanapun Anda berada, kita sudah mulai hampir redup gitu ya, sudah mulai menuju malam ternyata karena kita tadi dari Jogja itu kita perjalanan kurang lebih 2 jam ya, tapi 2 jam nggak nyampe 2 jam lah, nggak nyampe 2 jam sampai sini. Kemudian kita sudah mulai hampir malam menuju malam karena memang di sini suasananya asli jadi seger ya Bang Es ya, walaupun ini musim kemarau tapi bisa mendengar suara-suara alam di sini. Ini ada ayam, ada kambing, ada macam-macam, kayaknya seru banget ya. Suasana ini yang jarang kita dapatkan. Benar. Ya. Kita melihat di samping kita ada pohon nangka, ada pohon Cengkeh. bambu. Ini pohon ya. cengkeh Ya, ya. pohon cengkeh. Ini di sana sungai Pak di sebelah. Ya sungai. Ada sungai, ada gunung Manoreh ya. Bukit Menoreh. Bukit Menoreh ini terkenal dengan duriannya ya, daerah durian sini Pak ya. Daerah sana tadi yang bawah. Yang ya? sebelah bawah sih, sana Yang yang sebelah ada. bawah. Iya. Oke, baik, luar biasa. Baik Pak Asrori dan Ibu, Ya. mumpung nih Bang HS ada di sini, ini merupakan kayak tidak semua dari ribuan pasien Bang HS mungkin yang baru didatangin Bang HS belum ada 5 orang ya, termasuk Iya. Pak Asrori Iya, iya. yang beruntung untuk kita datangin, untuk kita ajak ngobrol-ngobrol langsung ke rumah gitu ya. Apa Iya, sih Pak. yang mau disampaikan sama Bang HS mumpung ada di depannya? Silakan Pak. Ya, saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Hasan Sabila
atas berkat bantuannya meracik obat untuk kesembuhan gagal ginjal saya lantaran Bapak Hasan Sabila. Allah maringi kesembuhan Amin. kepada saya. Cuman itu yang saya bisa ucapkan kepada Bapak Hasan. Semoga Bapak Hasan diberkahi Amin. dan selalu panjang umur yang barokah, yang manfaat. Amin, amin. Terima kasih. Bang Haes, terakhir monggo yang mau disampaikan. Ya, kepada sahabat TikTok dan YouTube, juga sedulur MC, kalau kita sudah bermasalah pada kesehatannya, begitu ada vonis, ini harus seumur hidup, jangan takut. Ini bahasa lisan. Bahasa lisannya adalah bahasa jual. Bagaimana saya menjual bahasa saya agar tidak putus di dalam memberikan obat. Ini bahasa jual. Akan tetapi, kalau kita ingin serius di dalam menangani orang yang sedang sakit, pasti orang itu akan sembuh. Itulah di dalam Quran pun begitu. Allah mendatangkan penyakit dan Allah pula yang menyabut penyakit tersebut. Dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan diracik itu sudah bisa menjadi obat. Kurang apa kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman? Tentunya kita tidak ragu, bukan? Tumbuh-tumbuhan sangat menjanjikan kesembuhan manusia. Amin. Itulah yang saya lakukan pada Pak Hasan. Iya, iya, Pak. Baik, sedulur dan juga Anda, sahabat kami di Hasan Sabila Official, akhirnya kita sudah sampai di penghujung obrolan kita di sore kali ini. Sore yang sangat redup, sore yang sangat indah dengan pertemuan yang luar biasa. Terima kasih sekali untuk kebersamaan panjenengan. Insya Allah nanti kita akan ketemu di konten-konten lainnya, tentunya dengan konten-konten lebih seru lagi. Kita juga mau ucapkan terima kasih banyak Pak Asrori dan Ibu. Iya, Mbak. Insya Allah Iya, Mbak. selalu Iya. sehat ya. Amin, amin, Dan Mbak. Amin. selalu bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan Amin. lancar dan sehat. Amin. Baik, terima kasih atas kebersamaan di Hasan Sabila Official. Saya Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keren sekali ya Bang Es, kita ini luar biasa karena ini kesukaannya Bang Es, yaitu jantung hati. Oh tidak. Oh, ini betul ya. Jantung pisang itu Jantung ya. pisang ini adalah merupakan masakan paling favoritnya Bang Es. Di sini ada jantung pisang, ini enak banget. Dan ternyata ada pecel juga, ini juga merupakan salah satu makanan favorit kita ya. Di daerah mana ya? Di Kali Tengah, Giri Tengah, Borobudur, Magelang, Nah, Jawa itu Tengah. dia. Mari Ini kita yang- makan. Kalau kita lagi kunjungan ke desa enaknya seperti ini. Ada pecel asli ngambil dari samping rumah sudah ada itu. Ditambah dengan ada jantung pisang. Itulah. Itu kebiasaan saya dari kecil. Jadi kalau pingin masak gitu ya, ambil jantung pisang terus dipotong potong-potong kecil gini. Terus kemudian ditongseng gitu. Wah, enak banget gitu. Ya, ini jantung pisang nih ya, kita rasakan. Luar biasa, enak banget. Baik sedulur yang juga sahabat Bang AS di YouTube kami di Hasan Sabila Official. Akhirnya kita sudah malam dan sudah gelap ya di sekitar desa Kali Tengah. Apa Pak namanya? Kali Tengah, Oh iya. Giri Tengah. Iya, dan akhirnya kita harus pamit undur diri. Kita harus kembali lagi ke kota Jogja karena masih ada beberapa aktivitas dan tentunya kita mau pamitan sama keluarga Bapak Asrori. Beliau ini sekali lagi adalah penderita gagal ginjal yang sudah mengalami atau 7 kali HD atau 7 kali cuci darah dan sekarang beliau sudah tidak cuci darah. Alhamdulillah beliau sudah terbantu berkat obat dan juga ramuan resep dari Bang HS. Kayaknya kita harus pamit ya Bang HS ya. Terima Betul. kasih, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat selalu bersama formulator kita Bang HS.
Kita pamit ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, terima Pamit kasih ge Pak ya. Asrori ge. Pamit ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.